Halo, selamat datang kembali di Rungka Podcast. Rungka Podcast, rungkanya podcast. Kita di sini sudah bersama-sama dengan manusia-manusia dari Rungka. Silakan perkenalkan diri Anda satu-satu masing-masing. Seperti biasa ada saya Han di sini, seorang manusia yang tentu saja manusia bukan harimau. Ya, dan sekarang ada saya Katami, seorang mahasiswa ITB. Itu aja. Dan kembali kepada saya, seorang guru seni tentunya di sekolah di PD. Nama bang. Nama saya The Artworks. Ya, itu The Artwork, idola pada Uhti. Dan ketemu lagi dengan saya Fik, cuma seorang petani di perkampungan. Dan saya sendiri Ardian, seorang pohon karet. Seperti biasa kita akan membincang-bincang hal yang sangat serius yang pernah ada di alam semesta. Dan hari ini kebetulan kita sedang menggarap sebuah film yang sangat epik, calon pemenang nominasi di Citra. Ya, Citra Biak. Enggak, kita bukan pemenang Citra. Kita lebih ke Grammy mana? Citra Hembody. kita pemenang Marina. calon pemenang Citra Hembody. Jadi bagaimana nih pendapat teman-teman tentang perfilman yang ada di Indonesia, khususnya yang lebih luasnya yang ada di planet lain? Coba bagaimana pendapat teman-teman ini? Menurut saya sekarang industri perfilman di Saturnus memang sedang berkembang. Ya. Karena banyak bermunculan aktor-aktor baru dan juga banyak produser-produser yang sangat mind blowing dan mempunyai ide-ide yang luar biasa. Apalagi di Saturnus iklim dan suasananya juga sangat mendukung untuk industri perfilman berkembang. Bahkan ada salah satu produser dari Saturnus sana yang sengaja mengontak pihak dari Rungka ini untuk mendesak Rungka untuk segera membuat film untuk meramaikan industri perfilman antar galaksi. Karena memang sekarang ini industri perfilman antar galaksi sudah berkembang sangat pesat sekali, mulai dari film eksperimental, film sedih, film drama, action, film India, sungguh sangat berkembang sekarang Berkembang di planet Saturnus sekarang. Saturnus ada India juga. Ya, di Yang Saturnus di situ ada yang mirip-mirip India ya, tapi Handaya. Handaya ya. Handaya. Salah satu juga mirip-mirip film Bollywood itu kan, tapi namanya bukan Bollywood. Kullywood ya. Di Saturnus memang Kullywood memang menjadi industri baru Iya, di industri baru di perfilman. ya Kullywood. Apalagi ada gaya-gaya yang Creed. Kurit. Iya, kalau di bumi kan Korea. Ini Creed. Gaya Creed itu film-film yang sangat luar biasa ya. Kalau menurut saya banyak anak muda yang mengikuti gaya style Creed. Ya, salah satu film di industri kurit di Saturnus sekarang adalah film Paraksi. Ya, Paraksi. Kayak lemah store. Ya, Paraksi memang salah satu tonggak perfilman kurit untuk mencapai industri perfilman antar galaksi. Iya, saya pernah nonton. Itu pemeran utamanya kalau tidak saya Show Walai Moniku Show. Ya kan? Itu pemeran utamanya ya kan? Ya. Saya sempat filmnya itu aneh ya kan? Filmnya itu aneh dan sangat anehnya itu bikin kita itu merasa wow. Ya. Ya, salah satu aktor yang terkenal di Saturnus itu ada yang dalam perfilman Korea tadi ya, itu ada Kim Bo Bo, Ya, Kim Bo Bo, ada ya. juga Hang Jung Mongla kayaknya, dan
dan saya juga kenal dengan salah satu sutradara dari Saturnus yaitu Blablabla. Ya, Nah. cebok ya. Si Blablabla itu dia terkenal dengan filmnya yang sangat fenomenal. Dia tuh selalu membuat film ya mereka terkenal dengan film underground karena di Saturnus kan memang ground. Memang ground. Emang di Saturnus itu suasana itu ground. Groundnya itu gimana ya kalau kita lihat? Groundnya itu kayak underground itu. Greng. Pokoknya ground deh. Top deh. Ya sekarang memang di Saturnus memang pergerakan film indie, film underground memang sangat cepat. Salah satu film indie yang diproduseri oleh Jim Berak. Ya, keren. Ya, Jim Berak emang memiliki visualisasi terhadap filmnya sangat pol memang. Iya, sangat memukau, bahkan adegan beraknya itu sangat beraknya itu keluarnya itu bukan seperti keluar kita orang di bumi, tapi buih. Ya sangat dramatis gitu ya. Keluarnya itu iya. Emang gitu. Itu gaya orang berak di Saturnus emang gitu. Emang apalagi emang si Jim Berak. Karena namanya itu kenal dari gaya dia berak ya kan. Maka dibenarin Jim Berak itu. Oke, itu tadi pendapat dua ahli tentang perfilman antar galaksi. Sekarang kita akan menanyakan seorang sineas dari bumi, yaitu yang punya tampang rupawan, yaitu idola para uhti remaja masa kini, yaitu sudah hadir di sini, yaitu Muhammad Nur Hadi atau dikenal dengan The Outward. Bagaimana pendapat Anda tentang perfilman di zaman sekarang ini, terlebih dalam masa COVID? Bagaimana menurut Anda peran COVID dalam sebuah film? Apakah virus itu berperan dengan baik atau dia suka main-main saat acting? Gimana menurut Anda? Ya, coba. Kalau kami juga. Nah, itu tadi bahasa yang sangat mendalam, penuh arti dan makna yang cukup. Itu tadi karena 140 kali kecepatan sehingga enggak terdengar bahasanya. Orang bisa mendengar. Tapi kalau orang-orang yang otaknya itu agak sedikit aneh-aneh gitu nggak bisa ngerti. Kalau saya sih bisa karena sudah terbiasa mendengar si Nur Hadi berbicara seperti itu kecepatannya seperti apa kecepatannya? Itu kecepatannya seperti kecepatan antara mobil Daihatsu bertemu dengan mobil polisi, Satlantas dan kawan-kawan. Karena dengar-dengar memang Nur Hadi ini akan debut juga di perfilman antar galaksi. Makanya dia sudah mulai belajar bahasa-bahasa dari planet lain, bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa alien keturunan Jawa di luar sana. Ya, info aja tadi bahasa yang dituturkan oleh Nur Hadi merupakan bahasa Neptunus Selatan. Memang Neptunus Selatan ibu kotanya Belale. Ya, Belale itu. Belale. Ya. Ibu kota dari Belale dia Ibu kota kotanya Saturnus Selatan Ya. Belale namanya. Belale ya. Ibu kota Belale itu mungkin seperti apa ya artinya itu? Bukan kalau di kita jangan lala ya. Tapi arti di sana ngesek baru. Kalau bale. Bale itu apa? Bale itu salah satu daerah di bukan di Venus. Venus Utara. Bukan Venus Tenggara. Venus Tenggara. Juga sering digunakan di Venus Barat Laut. Venus Barat Utara yang itu ya yang kampungnya si pemain film Spinal Fries. Ya, Spinal Fries memang asalnya dari situ. Ya. Yang dia punya wajah di pantat kan. Ya. Benar. Kau kenapa? Ya, karena memang saya sering kontak-kontakan dengan beliau. Oh, dia juga mau buat film terbarunya Ya. yang judulnya itu Ya. Memang diksi-diksi yang digunakan di film aneh ya. berikut memang sangat aneh, sangat avant-garde. Iya. Memang selama ini kita tahu kalau membahas perfilman luar angkasa itu memang sangat berat ya, karena seperti yang kita tahu sinetron di sana aja itu kalau ada adegan pernikahan itu yang dipakai cincin Saturnus. Ya, memang cincin Saturnus adalah hal yang sangat krusial dalam sebuah perfilman. Lagi viral sana kan? Ya, Lagi viral. Memang cincin Saturnus itu lagi viral.
viral sekali. Bahkan di bumi cincin Saturnus dipakai tiktokers untuk sebagai cahaya untuk menerangi wajah yang tidak ganteng menjadi. Ya, ada satu pemain TikTok. Kalau di sana bukan TikTok, namanya Cicung. Cicung itu ada seseorang yang pakai cincin Saturnus. Dia itu memancarkan memancarkan cahaya dari kegelapan malam yang tak pernah hilang. Ya, bahkan sinar birahi dari cincin Saturnus memang sangat menggairahkan, hingga Muhammad Nur Hadi yang tadi bahkan ingin membuat film Bombsek. Bombsek Ya, kan? Yang itu jangan salah, yang artinya itu bukan seks, tapi cuma itu ini bahasa Saturnus. Bahasa Saturnus Bombsek artinya Seks itu artinya makan. Iya kan? Bom itu artinya kue. Iya, seperti bolu, tapi emang jenisnya bukan bolu seperti kita di dunia. Bolunya itu bukan digoreng, bukan Dipanaskan langsung di matahari. Iya, dipanaskan langsung matahari, tapi dengan gaya yang aneh. Gaya panasnya yang aneh, diletakkan di mana ya biasanya? Ya, Kurang nggak bisa. seringnya emang di Jamban. Di Jamban. Ya seperti itu ya, karena kita kalau membahas tentang perfilman luar angkasa memang sangat berat. Makanya perlu kecerdasan tertentu ya untuk mengerti tentang pembahasan ini. Jadi untuk teman-teman pendengar nih, kalau kira-kira udah nggak sanggup, mohon untuk segera tutup, matikan pembahasan ini, karena takutnya ketika Anda mengalami kerusakan atau gangguan jiwa akibat podcast ini, itu nggak ditanggung BPJS. Iya. Itu yang harus Anda tahu sama-sama. Ya, info aja dari podcast minggu lalu ada salah satu pendengar yang komplain tangannya buntung karena mendengar podcast ini. Bahkan beliau juga ada yang satu lagi yang memang Down syndrome setelah mempunyai penyakit Down syndrome dan idiot setelah mendengar podcast ini. Jadi disclaimer buat kalian yang tidak sanggup, mending matikan saja. Ya, matikan atau lebih baik lempar aja HP-nya, atau lempar aja ini apa-apa alat-alat yang gitu, atau Anda sendiri buang aja Anda sendiri ke tong sampah. Ya, saran dari saya, jika ingin mendengar podcast ini, saya sarankan di jamban terdekat. Ya, karena saya sebagai pemimpin di sini memang banyak yang komplain, seperti yang tadi dikasih tahu, ada yang tangannya puntung. Saya sempat nanya balik kan, memang Anda buntung sejak kapan? Sejak lahir katanya. Oh iya. Dan dia meminta pertanggungjawab atas podcast ini. Jadi saya mohon maaf karena seperti yang saya bilang tadi, ini nggak ditanggung oleh BPJS. Oke, karena di Saturnus bukan BPJS namanya, tapi ICJS Suflin. ya itu dia. Oke, ini dari tadi memang dua orang ini narasumber yang sangat handal ini yang berbicara, tapi kita akan beralih sedikit pada narasumber yang ini lebih lokal. Karena tadi ada antar galaksi, ada narasumber dari bumi, dan ada juga narasumber lokal. Oke, ini dia. Mari kita akan bertanya dengan seorang sineas dari Kampung Mangki. Bagaimana pendapat Anda tentang perfilman saat ini, terutama di negara Mangki itu sendiri, Pak? Untuk perfilman di daerah Mangki mungkin beda ya sama dunia planet lain. Di sini kita lebih bercocok tanam, seringnya main persawahan. Nah, lebih ke perkampungan gitu. Berarti aktingnya sangat natural gitu ya. Natural. Kalau kotor itu kotor beneran gitu ya. Beneran. Beda sama dunia planet seperti yang lain dalemin gitu. Nah, untuk aktornya sendiri saya sih sanggup apa aja. Memang aktor di Mangki itu memang mereka lahir dalam lingkungan aktor gitu ya. Iya, aktor ada yang namanya Elizabeth. Dia memang bercocok tanamnya sangat real gitu ya. Iya, sangat real, dan dia memang sering di perfilman gitu. Oh ya. Kalau soal karena kita sering lihat kalau Muhammad Nur Hadi kan sering bikin film yang dalam tanda kutip 18 plus. Apakah di Mangki itu juga terkenal dengan perfilman 18 plus atau justru malah di sana itu menjadi suatu yang
ilegal. Gimana tuh? Berbalik sih sama 18 plus. Di sini sih di daerah kita lebih ke natural, religius sih. Oh ya, berarti memang ada perbedaan signifikan antara apa perfilman Kampung Mangki dengan perfilman di luar sana gitu ya. Sangat berbeda ya sama dunia planet lain, Venus, Pluto atau Mars gitu. Kita lebih ke planet ladang. Oh Tahu iya, planet ladang apa? belum begitu ngerti sih Pak. Nah, planet ladang kebanyakan tanah, cangkul. Oh ya, dimengerti. Ini cuman sangat disayangkan hari ini tidak hadir narasumber dari Pluto. Kebetulan karena beliau cukup jauh sehingga kita kalau kita nunggu mungkin akan menghabiskan waktu beberapa tahun sehingga podcastnya langsung kita lanjutkan saja tanpa beliau. Mungkin kalau 40 tahun lagi beliau sudah sampai ke sini, mungkin akan kita take ulang podcast kita ini. Jadi ini menurut bapak-bapak sekalian nih, bagaimana atau apa rencana bapak ke depan? Apa rencana bapak ke depan tentang perfilman yang sedang atau apa yang sedang bapak garap nih dalam perfilman? Nah, coba masing-masing dari Mr. Han dulu nih. Ya, memang saya dari negara Saturnus. Kami sedang menggarap salah satu film exhibition. Memang menampilkan banyak aktor-aktor dan aktris yang kompeten. Kami mengumpulkan beberapa aktris dari galaksi lain. Bahkan kami di Bima Sakti saja kami menyewa salah satu aktris bernama Mia Khalifa, walaupun beliau sudah pensiun, tapi kami paksa kembali untuk bermain dan beliau sangat excited dengan proyekan kali ini. Dan saya juga dapat info dari Katami dari planet Uranus kan. Beliau ingin membuat salah satu film yang sangat epic. Mungkin saya angkat tangan terhadap film ini. Nggak masalah karena beliau hadir di sini, langsung kita tanyakan saja kepada orangnya. Bagaimana nih Bapak Katami? Anda kan dari planet Anus ya. Ini dia Muhammad Nur Hadi dari planet Anus. Kita akan tanya apa proyek dia ke depan. Ya, ini kami juga sebenarnya saya mau ajak Mr. Han ya kan dari Saturnus untuk ikut serta dalam proyek saya ini karena dia tuh menolak mentah-mentah karena proyek saya ini terlalu gimana ya menurut dia terlalu Terlalu ekstrim kah? mungkin terlalu ekstrim kah? Padahal menurut saya itu tidak terlalu ekstrim amat, cuma biasa aja. Tapi mungkin dari planet kami pun hal seperti itu sudah biasa kami lakukan. Contohnya misalnya kami misalnya yang aneh-aneh gitu. Kalau dia nggak di bumi mungkin paling aneh. Misalnya berak di jalan raya itu kalau di planet Anus kan namanya Anus ya kan. Berak di jalan raya itu biasa aja menurut kami. Ini kita kembali ke proyek kita ya. Proyek kita itu kami akan membuat sebuah proyek short film yang durasinya itu 0,1 detik. Wah, itu memang merupakan sebuah yang terbaru. 0,1 detik waktunya di planet Anus kan. Tapi di bumi. Di bumi itu bisa setengah tahun ya kalau dinonton ya. Oh ya. Makanya itu si Mr. Han itu menolak karena ini kan beda dari waktu-waktu dari planet. Kalau di planet si Saturnus berapa itu 0,1? Saturnus itu sekitar 5,5 abad. 5,5 abad. Oh, berarti lebih lama dari bumi karena kalau di bumi setengah tahun cuman. Makanya dia tolak, makanya kok lama sekali filmnya 5,5 abad. Makanya pada kami 0,1 detik itu durasi filmnya. Wah, ini memang berbicara film antar galaksi ini memang tidak ada habisnya sih kalau kita kulik lebih jauh, tapi karena ini podcastnya sangat terbatas ya, apalagi makhluk bumi ini sangat rentan sekali terhadap pendengaran dari makhluk luar bumi karena itu dapat merusak gendang telinga dan juga gendang dangdut. Ya, apalagi sekarang lagi ada virus-virus ya, apalagi virus yang kalau di Di bumi sekarang lagi virus corona. corona. Kalau di daerah kami itu bukan corona, hampir sama lah. Saya baca berita hampir sama itu virus. Bukan corona, kirinu.
Ya, info aja bahwa mungkin banyak makhluk bumi atau makhluk di planet lain yang kurang tahu akan info ini. Sebenarnya virus itu bukan niat saya spoiler nih ya. Virus itu memang sudah direncanakan oleh makhluk dari planet Pluto karena beliau merasa terasingkan, mereka merasa terasingkan dari planet lain. Oleh karena itu dia dicoret di kartu galaksi Karena mereka di ban dari grup WhatsApp seluruh planet. di band dari grup WhatsApp tersebut. Dia ingin membalas dendam dengan mengirimkan virus-virus yang berbahaya ke planet bumi. Apalagi planet bumi, masyarakat planet bumi memang yang paling proaktif untuk mengeluarkan si planet Pluto ini dari grup WhatsApp tersebut. Oh iya, memang saya dengar sih. Karena kenapa di bumi dikirimkan virus? Karena virus satu-satunya yang nggak bisa dilawan oleh dukun. Karena kalau mereka kirim pasukan-pasukan alien, mungkin mereka bisa disantet dengan dukun dengan memasukkan jari-jari telunjuk ke dalam perut mereka, gitu kan? Oke, itu pembahasan yang sangat seru ya dari teman-teman kita. Ya, ini ada pendapat terakhir dari Bapak Nur Hadi. Beliau memang yang senior dari antara kami memang Tapi sih menurut saya sih virus itu ada. Tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan mempunyai uang untuk membeli hand sanitizer. ya itu tadi sangat mendalam. Memang Bapak Nur Hadi ini terkenal dengan filosofisnya yang cukup mendalam sih. itu sangat bersih memang. Kalau Bapak Nur Hadi ini menurut saya yang saya lihat yaitu sangat bersih ya, menjaga kesehatan yang paling sangat tinggi. Itu sedetik dia Tinggi ya. Termasuk bagian dalamnya dia cukup bersih, iya kan? Pernah? Iya sih, saya suka main dalam-dalam karena di luar nggak enak. makan dalam lebih enak katanya, ya kan, daripada makan luar. Makan di luar kan banyak kuman. Makan di dalam kan Hujan ya kan, hujan. Nah, belum lagi dengan terik matahari, mending di rumah aja. Ya, info aja. Memang Mas Nur Hadi ini memang sangat bersih. Saking bersihnya beliau minuman sehari-harinya adalah Dettol. Kadang-kadang juga Dettol saya minum Baygon, tapi nggak minum sih Baygon, cuma semprot di jamu-jamu itu. Ya, beliau kalau Autan makan minum autan dicampur sama Coca-Cola adem sehari, terus dikasih minum tuh, kasih es. beliau kalau makan rujak sausnya itu adalah betadine. Itu yang saya dengar sehari-hari. Tambah kacang, jadinya saus kacang. Nah, itu dia. Memang beliau ini terkenal sih. Dia baju kalau sekali pakai itu langsung dibuang. Dan baju yang dibuang sama dia itu jadi rebutan, memang jadi rebutan ibu-ibu. Para uti, iya, nenek-nenek. nenek-nenek yang paling banyak kayak nenek-nenek ya kan. Nenek-nenek umur kalau di daerah kami itu umurnya, kalau di bumi kan umur 70 tahun nenek-nenek. Kalau daerah kami itu 2000 tahun lah. Ya, info aja memang saking famousnya kancut beliau, bahkan kancut beliau dihargai lebih mahal dari celana dalamnya Dinar Candy. Ya memang. Itu tidak benar, jangan dipercaya. Memang beliau ini merendah orangnya, nggak mau meninggi. Memang makanya banyak. Kalau dilihat dari segi kancutnya memang sebenarnya nggak layak sih dengan harga segitu, karena kancutnya udah bolong-bolong gitu. Udah cimiri aja. Mirip, udah Warna aneh ya kan. meriuk gitu kan. Warna-warnanya itu sudah pudar ya. Ada warna-warna aneh di belakang, di depan, samping. Pokoknya semuanya lah kalau kita lihat. Tapi dia itu bangga menggunakannya itu. Entah kenapa. Kami juga sempat sarankan suruh ganti aja itu. Tapi dia itu katanya itu adalah harta gegalanya. Ya karena dia memang menjaga agar steril. Jadi menurut dia nggak masalah kalau bolong, yang penting steril gitu. Tapi dia ada yang lebih ekstrim juga sih daripada kancutnya, yaitu kutangnya ya. Kutang. Dia pakai kutang juga, dia beda dengan makhluk planet lain. Dia pakai kutang juga yang ada pola polkadot gitu, polkadot. Oh iya. Warna pink gitu. Nah mantap ya, ini memang episode kali ini tuh seru memang karena hari ini tuh berkumpulnya beberapa orang dari beberapa planet di luar angkasa, dan berhubung waktunya sudah
ini sudah Hari Ibu ya, meriahkan Hari Ibu ya. udah siang menjelang malam, kita harus berhenti karena beberapa teman kita harus kembali ke planetnya masing-masing, dan juga Mamat dan Hadi harus kembali ke kerandanya. Ayo, ini saatnya kita menutup. Ada pesan-pesan terakhir? Gimana? Hari ini kan hari podcast sedunia. Jadi untuk merayakan hari podcast sedunia, mari kita sama-sama teriakkan podcast, podcast, podcast. Rungka. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Podcast, podcast, podcast. Rungka, rungka, rungka. Oke, sekian untuk kalian semua, ini udah cukup dan bahkan lebih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.